Hai Epicengers, balik lagi bareng aku Nasya di YouTube channel Pidas. Gimana nih kabar Epicengers semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sesuai judul video kali ini, aku bakal nge-share ke Epicengers semua beberapa tips and tricks supaya belajar lebih efektif lagi. Jadi nggak ada lagi tuh namanya belajar yang bikin capek dan gak efisien. Dan dari beberapa list ini ada beberapa yang udah aku cobain dan aku terapin untuk proses belajar aku sama ini. Ada juga yang aku baru-baru searching khusus untuk Epicengers semua di rumah. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Tips yang pertama adalah cari tahu dulu tipe belajar kita kayak gimana nih Epicengers. Karena dengan kita tahu tipe belajar kita, itu akan lebih mudah untuk memahami materi yang ada di sekolah dan akan lebih seru juga sistem pembelajarannya. Jadi ada 4 tipe belajar Epicengers. Yang pertama ada auditory, visual, kinestetik, dan yang terakhir adalah membaca dan menulis. Dari keempat tipe belajar ini, Epicengers bisa nih boleh cari yang cocok, yang paling cocok sama Epicengers yang mana, dan bisa diimplementasiin ke sistem pembelajaran Epicengers selama ini. Contohnya, kalau misalnya Epicengers itu lebih ke tipe belajar visual, berarti setiap Epicengers ingin memahami sebuah materi, Epicengers akan lebih mudah memahami ketika ada gambar dari materi tersebut. Setelah tahu tipe belajar kita nih Epicengers, tips yang kedua adalah untuk selalu pay attention ketika guru nerangin materinya di kelas. Sejujurnya nih hal yang simple dan sederhana banget buat dilakuin, tapi bakal ngefek banget ketika kita nanti belajar di rumah. Karena ketika kita dengerin guru yang ngejelasin materi di sekolah, kita udah coba untuk dengerin materi dan memahami materinya. Jadi kita nggak harus effort lagi tuh Epicengers ketika belajar di rumah. Selain itu ada beberapa guru juga yang ngasih additional information ketika beliau ngejelasin pelajarannya di kelas. Jadi kadang tuh ada informasi-informasi tambahan yang nggak ada di buku paket tapi keluar ketika ulangan. Tips yang ketiga adalah untuk jangan lupa catat materi yang dijelasin guru di kelas. Sebenarnya ini tergantung ke preferensi masing-masing sih Epicengers, tapi nggak ada salahnya loh untuk selalu catat materi yang diterangin oleh guru-guru, karena ini juga ngebantu kita untuk memahami informasi dari materi tersebut. Tapi harus diingat nih Epicengers, catat bukan sembarang catat nih Epicengers. Jadi ketika kita mau catat, kita harus pahamin dulu materi apa yang mau kita catat. Setelah itu kita tulis menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan lebih gampang dipahami sama Epicengers semua di rumah. Dengan cara ini, aku udah pernah nyobain dan ngebuat aku belajar materi lebih gampang karena aku udah memahami materinya pakai pemahaman aku sendiri yang lebih mudah, dan juga aku nggak perlu effort untuk ngehafalin si materinya ini. Tips yang keempat, mungkin ini agak faktor eksternalnya Epicengers, tapi tempat belajar yang nyaman dan rapi menurut aku itu penting juga untuk diperhatikan. Karena kalau misalnya tempat kita rapi, akan mudah buat memahami materinya karena kita lebih fokus juga. Karena kalau aku pribadi, kalau tempatnya berantakan itu aku cepat banget kehilangan fokus dan lebih sering buat nunda-nunda waktu karena alasan yang kamarnya berantakan atau meja belajarnya yang kayak terlalu banyak barang. Selanjutnya adalah waktu belajar Epicengers. Mungkin ini nggak semua Epicengers ngalamin ini, tapi kalau aku pribadi, waktu belajar itu juga penting untuk diperhatikan. Kalau aku contohnya ketika jam 10 malam ke atas, itu biasanya aku lebih cepat kehilangan fokus. Jadi kalau udah jam 10 malam ke atas, aku lebih milih buat tidur dulu, baru bangun lagi jam 3. Nah, kalau misalnya Epicengers semua di rumah suka buat dengerin lagu sambil belajar, itu nggak apa-apa banget Epicengers, karena itu bisa ngebantu kita buat nyaman ketika belajar materi tersebut dan ngebuat kita jadi nggak cepat bosan ketika belajar materinya. Tips yang kelima dan tips terakhir, kalau misalnya Epicengers sudah mulai bosan dan malas untuk belajar, Epicengers bisa nih pakai teknik-teknik belajar yang seru dan menyenangkan. Contohnya kayak teknik Pomodoro. Mungkin beberapa Epicengers sudah familiar dan udah ngimplementasiin teknik ini ke proses pembelajarannya. Tapi buat Epicengers yang nggak tahu, teknik Pomodoro itu adalah teknik dimana Epicengers tuh ngerjain hal yang mau Epicengers kerjain selama 25 menit, terus dapat istirahat selama 5 menit. Nah, hal ini terus diulangin sampai 4 kali, baru Epicengers dapat long break sekitar 15-30 menit. Nah, hal itu terus diulangin sampai tugas yang pengen Epicengers selesai itu selesai. Yang kedua, bisa juga dengan bikin catatan yang enak dilihat dan mudah dibaca juga nih Epicengers, yang rapi, supaya Epicengers tuh gak malas buat ngulang-ngulangin si materinya yang udah Epicengers catat. Caranya bisa dibikin poin-poin di setiap penjelasannya, kayak misal subbab materi apa, poin, terus kayak ada penjelasannya, terus bisa juga di highlight supaya lebih menarik. Atau kalau misalnya Epicengers nggak mau nih catatan yang biasa-biasa aja, bisa juga pakai mind map yang menarik dan berwarna. Terakhir Epicengers buat ngapalin ada juga dengan cara bikin singkatan-singkatan yang familiar di kehidupan sehari-hari. Biasanya hal ini aku pakai buat rumus matematika atau hafalan biologi nih Epicengers. Contohnya kayak waktu ngafalin KMHM.
Biasanya aku pakai singkatan kayak kucing hitam dalam mobil dan si cantik mondar-mandir. Boleh dicoba nih Passengers. Gimana nih Passengers tips and tricksnya tadi? Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk Passengers semua di rumah ya. Mungkin sekian video dari aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share video-video Pidas dan juga subscribe YouTube Pidas ya. Sampai ketemu di video selanjutnya Passengers. Bye bye.